Saudara-saudara, sering kita mengatakan banyak hal di hidup ini di luar kendali kita. Tetapi tidak semua hal. Ada hal-hal yang dalam kendali kita. Tapi meskipun dalam kendali kita, kadang-kadang kita tidak mampu mengendalikannya. Saya sering katakan manusia itu hidup dengan ego. Hidup dengan ego. Kalau saudara mesti ingat teori Maslow, ada 5 jenis kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Aktualisasi diri, pengen eksis saudara. Jadi ketika saudara merasa ada yang mengganggu saudara, yang coba merendahkan saudara, yang coba tidak menganggap saudara, biasanya kita bereaksi. Karena apa? Kita katakan ini masalah harga diri. Dan seterusnya. Dan tanpa kita sadari reaksi kita itu terhadap apa yang dilakukan orang pada kita justru membuat kita kehilangan harga diri. Padahal tadinya pengen mempertahankan harga diri. Nah, saudara tahu dalam kondisi-kondisi inilah kehidupan itu mutar-mutar sebenarnya. Semua kita pengen berharga, semua kita pengen dinilai, semua kita pengen dihormati, semua kita pengen dikasih, apa sih nggak pengen? Tetapi itu banyak hal sebenarnya kembali pada diri kita. Ada hal-hal yang bersumber dari diri kita, tapi karena kita tidak bijak melakukannya, akhirnya itu yang membuat kita jadi dinilai orang sesuai dengan keberadaan kita. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang lidah orang bijak. Lidah itu bicara perkataan, saudara. Dalam Alkitab lidah selalu dikaitkan dengan perkataan. Lidah ini adalah alat komunikasi kita. Lidah adalah sarana yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Untuk menyampaikan maksud kita kepada orang lain. Isi hati kita pada orang lain. Isi pikiran kita pada orang lain. Kita bicara. Sehingga orang mengerti apa yang kita mau, apa yang kita maksud. Betul saudara? Walaupun sekarang tidak hanya lewat bahasa verbal, tapi bisa juga kita lewat tulisan. Paling simpel sekarang lewat media sosial. Jadi orang katakan begini, kita bisa mengenal orang itu atas apa yang diucapkannya. Dan memang Alkitab juga mengatakan, sumber air itu menentukan rasanya air. Jadi kalau sumber airnya tawar, pasti airnya itu tawar yang keluar. Tapi kalau sumber airnya asin dari laut, udah pasti airnya jadi asin. Artinya begini, kita nggak bisa bohong saudara. Apa yang kita ucapkan, gaya bicara kita, itu adalah diri kita. Setuju saudara? Itu diri kita, jadi orang menilai kita. Saya pernah ketemu dengan seorang konsultan manajemen saudara di Jakarta. Jadi perusahaan mereka ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar kalau ingin merekrut level manager. Jadi memakai jasa mereka. Ini orang ini katakan begini sama saya, Bapak tahu nggak? Bagi kami, paling simple mengetahui sifat seseorang adalah ajak dia makan. Dan sambil makan ajak dia ngobrol. Dia bilang nggak meleset Pak. Dari cara kita dia bicara dan cara dia makan, itu udah cukup bagi kami menyimpulkan siapa orang itu. Sehingga kami kasihlah penilaian kami kepada perusahaan yang meminta jasa kami. Dia bilang gak akan meleset. Nah ternyata saudara, dari berbicara dan cara makan. Hati-hati cara makan saudara. Gimana, setuju gak saudara? Ya, cara makannya. Gak ingat teman misalnya. Mentang-mentang makannya enak ya gitu ya. Oke, tapi ternyata itu benar saudara. Dan sejak itu saya suka perhatikan orang makan. Apalagi kalau makan gak bagi-bagi. Jadi saudara-saudara, saya ingin kembali fokus kepada masalah kata-kata. Kata orang bijak.
Nah, lidah orang bijak, Yakobus pasal 3 menulis begini. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Binatang apa sih yang nggak tunduk pada manusia? Gajah, tunduk. Yang besar. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Aneh kan? Binatang besar bisa dijinakkan, kok lidah enggak? Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Kalau orang sedang marah, itu omongannya benar-benar mematikan. Sama seperti ular sanca lagi marah. Cuma bedanya adalah kalau ular sanca, racunnya itu memang mematikan secara fisik. Tapi kalau orang marah, kata-katanya itu mematikan secara psikis. Alkitab loh membuat penilaian begini, ini fakta. Kata-kata yang kita ucapkan itu bukan sesuatu yang kosong, bukan hanya sesuatu yang hanya bisa didengar. Tapi itu bisa meracuni orang, bisa membunuh orang. Coba lihat saudara. Saya baca kembali. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkendali, dan penuh racun yang mematikan. Saya tadi katakan, tidak semua hal itu di luar kendali kita. Lidah kan di dalam kendali kita. Seharusnya bisa, betul nggak? Tapi kan kita kadang-kadang ngomong itu atas nama emosi. Lagi marah. Berarti kita nggak bisa kendalikan diri kita. Dalam banyak hal sebenarnya kalau kita kembali ke Alkitab, Tuhan ingin fokus pada diri kita, mengendalikan diri kita. Saya ambil satu contoh, marah. Semua orang merasa kalau dia tersakiti, dia punya hak untuk marah. Tapi marah itu kan pilihan. Tapi bisa juga nggak marah kan? Gimana saudara? Kalau orang mengganggu saudara, mungkin saudara, saya marah karena dia ganggu saya. Tapi kan ada pilihan lain, saya nggak marah, walaupun dia ganggu saya, kan bisa juga. Saya pengen tanya saudara, kalau orang merasa diganggu dan marah, kemudian ada orang diganggu tapi nggak marah, yang mana menurut saudara orang yang paling bijak? Yang marah atau yang tidak marah? Taunya. Tapi kenapa faktanya tidak begitu? Saudara-saudara, kembali. Tidak semua hal tergantung pada orang, tapi lebih banyak tergantung pada kita, termasuk lidah. Alkitab juga mengatakan begini saudara, semakin banyak kita ngomong, semakin banyak salahnya. Sehingga orang katakan diam itu emas. Saudara-saudara, jadi orang sudah mengerti sebenarnya hal-hal yang sederhana ini. Banyak kita terjebak oleh perkataan kita. Nah, kemudian dikatakan oleh Yakobus lagi, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, tapi dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi manusia diciptakan menurut rupa Allah. Jadi kalau ada orang menyebut nama binatang untuk sesamanya, sama dengan dia mengatakan Allah juga. Benar gak? Rupa Allah kok. Gimana sudah? Berlebihan saya bilang begitu? Makanya jangan mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saya pernah memprovokasi anak-anak yang mengatakan begini, mama saya kalau marah nama binatang, kebun binatang disebut yang anjing lah, yang babi lah, babi lu, anjing lu. Saya bilang, lain kali kalau mau bilang gitu katakan, mantap ma, induknya yang ngomong. Loh iya kan? Coba kalau mau, anjing lu. Berarti dia
Induknya pasti ada. Nggak mungkin anjing ada tanpa ada induk. Saya katakan, jadi kalau mama sekali bilang, mantap ma, induknya nggak lagi ngomong. Halo? Saya mau jadi anak-anak ngomong gitu sekarang. Untuk mama-mama yang suka nyebut binatang untuk anaknya. Loh saudara, itu mengutuki lo tuh. Dia diciptakan berupa Allah tapi kita anjing-anjingin. Saudara-saudara tolong. Makanya lidah. Dia buas. Lidah itu buas. Kadang-kadang saudara, ada orang sengaja mengeluarkan kata-kata yang menusuk tajam. Tujuannya memang pengen menyakiti. Coba saudara perhatikan orang bertengkar. Pasti memilih kata-kata yang menyakitkan, betul nggak? Kata-kata yang menyudutkan. Nggak pernah orang bertengkar lagi emosi, wah kamu baik, kamu cantik. Ada begitu saudara bertengkar? Nggak ada. Selalu keluar kata-kata yang memang benar-benar menyerang. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, tolonglah. Jangan lidah ini di gereja kita memuji Tuhan, mengangkat tangan, menyanyi. Tapi di rumah, lidah yang sama mengutuki orang. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh terjadi demikian. Mulut kita memberkati orang, mengucapkan kata-kata berkat. Tapi mulut yang sama juga mengutuk orang. Sebenarnya begini, mulut kita ini sebenarnya isinya kutuk atau berkat sih? Tapi kembali itu kan dari hati. Dari hati. Kan bagaimana, kalau saudara baca di Yakobus 3 ini akhirnya dikatakan bahwa pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Tidaklah mungkin buah semangka berdaun sirih, kan? Saudara-saudara, hampir sama. Tanaman yang baik, pohon yang baik pasti mengeluarkan buah yang baik. Sama dengan kita. Kalau mulut kita ini kita gunakan hanya mengutuki orang, memaki orang, mengejek orang, itu berarti itulah hati kita. Sehingga orang mengatakan begini, mengenal orang gak susah, kenallah dia dari ucapan-ucapannya, dari kalimat-kalimat yang digunakannya. Di samping itu kenallah dia dari bacaannya. Yang berikutnya kenallah dia dari teman-temannya. Udah pasti gak jauh dari situ. Tapi sekarang kita fokus dari perkataan kita. Saya jujur saudara, saya kalau khotbah kan banyak ngomong. Tapi saya takut sekali salah. Kadang-kadang istri saya tegur saya. Dia bilang, tadi kamu ngomong gini loh, gak boleh loh. Oh ya? Tapi gak bisa diulangi lagi kan? Apa perlu saya kumpul lagi semua? Tolong kumpul lagi semua. Tadi saya moral omongan saya, gak bisa kan? Itu hebatnya omongan saudara. Begitu kita ngomong selesai. Tapi yang mendengar kalau itu omongan yang menyakitkan, terngiang-ngiang di telinganya terus. Kita ngomong sesuatu, kok tega ya? Ada orang membuat orang gak tenang hanya dengan omongannya. Itu bukan kehendak Tuhan saudara. Kalau itu yang terjadi, ingat kembali ayat ini. Mereka itu diciptakan rupa Allah loh. Kalau kita sakiti mereka dengan omongan kita, itu sama dengan menyakiti Allah yang menciptakan dia. Tolong suami istri, boleh bertengkar, tapi jaga narasinya. Amin saudara. Jangan gara-gara emosi akhirnya semua terlontar. Nggak usah saudara. Nggak usah. Di sini ada anak saya yang tadi singer, salah satu anak saya saudara. Saya dulu waktu dia masih zaman-zaman SMP, SMA begitu.
Kalau saya bilang sama dia wah, saya bilang, oke Kak, Tuhan memberkatimu. Kalau saya Tuhan memberkatimu, dia udah panik itu. Kok langsung gitu sih ngomongnya? Loh, saya bilang kan Tuhan memberkatimu. Saudara-saudara, ternyata kata Tuhan memberkatimu itu menyadarkan orang, saudara, bahwa dia sedang bersalah. Tuhan memberkatimu ya Kak ya. Gimana saudara? Ternyata marah pun bisa memberkati orang. Belajar aja saudara memberkati orang, Tuhan memberkatimu. Jadi kalau saudara sakiti orang, katakan, makasih Pak buat hinaannya, Tuhan memberkati Bapak ya. Gimana saudara? Halo, bisa begitu? Enggak, supaya gini, saya kan pernah katakan, kalau kita menyikap yang jahat dengan cara yang jahat, berarti kita sama dengan dia. Kalau kita membalas kata-kata yang kasar dengan kata-kata yang kasar, apa bedanya kita dengan dia? Kan kita harus tunjukkan kita berbeda. Jadi ketika engkau tersakiti, itu kesempatan bagimu memberkati dia. Supaya kita nggak terbawa dengan dia, saudara. Supaya kita tunjukkan bahwa aku tidak serendah yang kamu pikirkan. Bahwa aku tidak sehina yang kamu pikirkan. Bahwa saya punya harga diri. Kalaupun engkau menghina aku, ingin menurunkan harga diriku, enggak. Harga diriku tidak seperti yang kau anggap. Amin, saudara. Makanya kembali. Nggak boleh. Nah, saya ingin kita lihat di Amsal untuk 3 hal aja saudara tentang masalah lidah orang bijak tadi. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Sekali lagi, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Dia orang bijak itu, setiap ngomong itu yang mendengar merasa mendapat sesuatu yang baru. Merasa, aduh saya kok dengar omongannya kok menyejukkan ya. Dengar omongan bapak ini kok rasanya tenang ya. Dengar omongan ibu ini kok rasanya enak banget ya. Saudara-saudara, itu yang Tuhan mau dengan lidah kita. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Sambil satu contoh saudara. Orang curhat di Facebook. Curhat, bla 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 bla. Sekali kita baca karena kita kenal orangnya. Besoknya curhat lagi dia. Besoknya curhat lagi dia. Kira-kira apa yang keluar dari mulut kita? Aduh, kok bodoh banget sih orang ini? Pasti. Karena Facebook bukan tempat curhat, betul nggak? Makanya banyak orang jadi korban gara-gara curhat di Facebook. Akhirnya ada orang seolah-olah pengen melindungi dan menawarkan kebaikan. Makanya Alkitab mengatakan orang yang suka mencurahkan kebodohannya. Bukan gak boleh curhat, boleh, tapi ke tempat yang tepat. Kepada Tuhan, kepada orang yang saudara percayai. Tapi jangan ngomong di sembarang tempat. Atau kalau saudara ketemu dengan seseorang, setiap ketemu ngeluh aja. Pasti saudara takut ketemu dia. Betul gak saudara? Begitu dia, Pak, sebentar. Apalagi kemarin gak ada, sebentar, akhirnya kabur. Bu, sebentar, kabur. Karena apa? Capek dengarnya. Yang itu lagi. Tapi oke, abaikan ini. Yuk. Kita gunakan secara bijak. Mengeluarkan pengetahuan. Amin saudara. Mengeluarkan pengetahuan. Sebenarnya saudara gampang sekali menyakiti orang. Gampang sekali. Coba kita uji ya. 1000 kali orang berkata hal yang baik tentang kita. Kita mungkin lupakan semuanya itu dan tidak terganggu. Tapi sekali orang yang sama yang ribuan kali berkata yang baik, tiba-tiba dia berkata kasar sama kita atau menghina kita. Wow, apa yang terjadi saudara? Rusak semua. Padahal cuma 1 kali dia ngomong.
Semua yang kita anggap kebaikan dia hilang total, betul nggak? Saya kadang mikir, kok kita segitunya ya? Tapi coba sebaliknya. Dia ngomong kasar terus sama kita, tiba-tiba ngomong baik, apa kita bilang? Munafik, betul nggak? Jadi selalu saudara, yang aneh berarti hati kita ini, pikiran kita, tempat persemaian yang jahat itu lebih banyak. Yang baik itu nggak dapat tempat. Tapi yang menyakiti, yang menghina, wah langsung kerekam. Jujur. Betul? Halo? Enggak ya? Orang memuji kita biasa-biasa aja. Berbuat kebaikan biasa-biasa aja. Termasuk anak muda, udah 20 kali ditraktir, 1 kali nggak ditraktir. Yang diingat ya nggak ditraktir. Yang 20 kali lupa. Yang 20 kali merasa itu kewajiban. Yang 1 kali merasa haknya dia lagi. Coba lihat. Jadi hak dan kewajiban semua milik dia. Ini egonya manusia. Tapi mari kita belajar saudara. Enggak lah. Saya orang bijak. Saya punya lidah, saya gunakan dengan bijak. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua. Di dalam ayat 1 Amsal 15. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Setuju? Jadi kalau orang marah, jawab dengan lemah lembut. Jangan ikut-ikutan kita marah. Kalau orang emosi, tunggu emosinya reda. Saya kan pernah bilang pada saudara-saudara, orang bertengkar itu karena tidak ada yang mau dengar. Semua pengen ngomong. Betul? Makanya saya bilang, lain kali kalau saudara mau tengkar, cari moderator. Yang akan membagi durasi ngomong. Halo? Kenapa orang bertengkar 3 jam gak selesai? Karena gak ada yang mau dengar, semua pengen ngomong. Jadi tolong Bapak Ibu, suami istri dengan teman, kalau mau tengkar buat janji dulu. Yuk, siapa duluan ngomong? Dan semasa ngomong tidak boleh interupsi. Saya yakin 15 menit dia ngomong udah capek dia. Baru gantian. Gimana saudara? Ini ide bagus? Lidah lagi kan? Pengen ngomong. Telinga ditutup. Saudara-saudara, yuk. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi kalau orang ngomong kasar sama dia, sama seperti saya pernah cerita ya, teman SMA saya di zaman SMA, namanya itu enak dibuat mainan lah, karena kita anggap namanya lucu. Jadi selalu kita plesetin nama dia. Tapi dia santai, satu ketika dia bilang begini, apalah arti sebuah nama? Selesai. Apalah arti sebuah nama? Kita bingung menerjemahkan kalimat dia. Dia nggak marah. Apalah arti sebuah nama? Padahal kita sengaja ganggu dia supaya dia marah. Tapi begitu dia nggak marah, dia senyum. Apalah arti sebuah nama? Kita kehilangan kata-kata. Gimana saudara? Jadi kalau saudara diomongin kasar, keras saudara, jawab lemah lembut. Jawab lemah lembut. Kalau kan kamu jelek, ya nggak apa-apa. Tapi kan milik sendiri, selesai. Kan jelek milik sendiri kan, bukan milik dia kan? Gimana saudara? Saya pernah cerita, ini sedikit lagi saya cerita ya. Dulu saya waktu airport kita masih di Polonia. Mobil saya itu mobil tua. Mobil Kijang Super yang tua gitu kan. Jadi saya punya teman di Jakarta, saya udah pernah cerita, saya ulangi lagi. Telepon saya, bilang, Pak, staff saya lagi ada ke Medan, belum tahu Medan. Boleh nggak tolong jemput? Nanti antar aja ke satu tempat, setelah tinggalin aja Pak. Saya bilang, oke siap, saya jemput. Oh iya, saya jemput. Naik di mobil. Mesti di Jalan Juanda, sudah belum jauh kan, Jalan Juanda. Waktu itu saya mau antar Singamangaraja. Dia ngomong gini, kalau saya dengar nama besar Bapak, nggak menduga mobil Bapak cuma begini.
Bayangin, udah dijemput ngejek. Kalau saudara yang bawa mobil, kira-kira apa reaksi saudara? Suruh turun. Gimana saudara? Suruh turun? Saya jawabnya nggak begitu. Saya santai. Saya bilang, kamu tahu nggak? Kalau orang keren gara-gara mobilnya. Kalau saya beda, mobil ini keren gara-gara saya. Masa dibilang gitu terganggu? Ya enggak dong. Masa serendah itu kita? Diremehkan orang kita jadi bereaksi, berarti kita jadi remeh, saudara. Tapi kalau kita nggak terganggu, kita tetap tinggi. Dia bilang, bapak ini bisa aja. Selesai sudah. Coba, turun kau. Kan dia lapor sama bosnya. Pak, aku turunkan di jalan. Kan hubungan saya jadi retak di sana. Tapi kalau begitu, dia pasti nggak berani ngadu sama bosnya. Karena kalau ngadu kan bosnya, kamu menghina teman saya, kan katanya kan. Nah salah dia. Tapi kalau saya turunkan, saya salah. Gimana saudara? Jadi kalau jemput tamu, tolong bawa mobil jelek. Supaya saudara dihina. Simple saudara, oke. Tapi kembali saudara, perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kayak tadi itu misalkan, melihat mobil bapak, nama besar bapak, nggak menduga. Mobil cuma begini kan perkataan pedas. Nah yang ketiga terakhir, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Orang yang melatih lidahnya berkata lembut, dia memiliki kehidupan saudara. Kemanapun dia punya banyak teman. Kemanapun dia disenangi orang. Tetapi lidah curang melukai hati. Jadi orang yang suka melukai orang lain, dia akan punya teman. Kemanapun dia pergi, pasti dijauhi orang saudara. Amin saudara. Mari kembali, yuk. Kita tunjukkan, kita buktikan kita orang bijak. Dengan cara menggunakan lidah kita secara bijak. Amin. Memberkati orang, meredakan emosi orang, tidak mengutuk orang. Tuhan Yesus memberkati.